Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam, dan kita juga diberikan berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang masalah ilmu tasawuf. Jadi ada 3 ilmu yang wajib seorang muslim itu atau muslimat menuntut ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih, dan di antara ilmu yang lain. Tapi yang paling penting yang 3 ini. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang masalah ilmu tauhid. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Jadi dalam kitab ini karangan Syekh Abdus Samad Palimbani memulai daripada kitabnya memulai dengan nama Allah, yaitu basmalah, bismillah, agar mendapatkan keberkahan di dalam kitab tersebut. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqal qarrabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memilih yang akan setengah daripada hamba-Nya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memilih akan hamba-hambanya untuk dijadikannya sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dalam mengkaji ilmu tasawuf ini masalah perkara di dalam hati. Hati manusia itu ada 3, yaitu qalbun salim, yang pertama hati yang bersih, yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati,
Yang ketiga, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Jadi ada tingkatan hati dalam manusia ini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kulluh. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh itu. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Dan apabila rusak atau tidak baik hati tersebut, maka seluruh jasad itu pun, anggota tubuh itu pun menjadi tidak baik. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah perkara hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hati ini tempat tiliknya Allah. Jadi Allah itu melihat hati kita, bukan melihat bentuk, rupa dan jasad kita ini secara zahir, tapi Allah lebih melihat kepada batin kita, hati kita. Makanya qaulul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu tempat tiliknya Allah. Jadi Allah itu melihat hati kita semua, bukan melihat secara zahir jasad kita ini. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, innallaha yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa secara zahirnya, bentuk rupa wajahmu, fisikmu seperti apa, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat hati-hati kamu sekalian dan amal-amal ibadah kamu. Itu yang Allah lihat. Makanya di sini para ulama kita membagi hati itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang di dalamnya itu ada rasa cinta kepada Allah. Tidak ada yang dicintainya di dunia ini melainkan adalah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Melebihi daripada cintanya kepada kedua ibu bapaknya dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh manusia. Jadi yang lebih dicintainya di dalam hatinya itu adalah Allah dan Rasul. Makanya kata Nabi, tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala apapun di dunia ini. Jadi tak sempurna iman kita kalau hati kita lebih mencintai yang lain ketimbang kita mencintai Allah dan Rasul. Jadi lebihlah kita mencintai Allah dan Rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dialah yang paling bersih hati. Cintanya kepada Allah itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dilihat daripada ibadahnya Nabi itu luar biasa. Apalagi sholat malamnya, sholat tahajudnya luar biasa, sampai bengkak-bengkak kakinya. Dan bukan hanya di situ, sampai bercucuran air matanya, membasahi janggutnya, membasahi bajunya. Karena apa dia? Itu tangisan rasa cinta yang ada di dalam hati, tanda syukur dia kepada Allah.
Maka ditanya sama Sayyidah Aisyah istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau beribadah kepada Allah begitu lamanya berdiri engkau sehingga kakimu bengkak-bengkak, pecah-pecah? Jawaban Nabi singkat saja, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhanku yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepadaku, dan juga pasti dirasai dengan rasa cinta yang luar biasa. Begitulah Nabi. Dan begitu juga para sahabat Nabi itu juga yang ribuan jumlahnya. Mereka sangat mencintai Allah dan Rasul. Kalau tanya ibadah mereka tak bisa kita tandingi. Ibadahnya sahabat-sahabat Nabi itu nggak bisa kita menandingi. Perjuangannya, pengorbanannya, rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan terhadap perjuangan membela agama ini tidak ada kita bisa menandingi mereka. Makanya ada ulama mengatakan debu yang setitik saja yang melekat di kaki para sahabat ketika berjuang membela agama Allah bersama Nabi, itu saja tidak bisa menandingi besar pahalanya. Satu debu saja. Apalagi ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Allah. Kayak di antara para sahabat Nabi itu kalau dia baca Al-Quran, mereka sanggup 3 hari menghatamkan Al-Quran. Ada yang seminggu, ada yang sebulan menghatamkan Al-Quran. Luar biasanya ibadah mereka. Cinta mereka kepada Allah, siap mereka untuk mati demi agama Allah. Nggak ada yang mereka takuti. Makanya hati mereka itu bersih. Mereka memiliki qalbun salim. Karena mereka selalu cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ibadahnya itu luar biasa. Perjuangannya, pengorbanannya membela agama Allah ini luar biasa. Kalau tanpa perjuangan para sahabat Nabi, keluarga dan sahabatnya itu, mungkin Islam nggak sampai di negeri kita ini. Jadi agama apa kita nggak tahu. Tapi karena dakwahnya para sahabat ke negeri kita, menyebarkan agama Islam, maka kita sekarang menikmati indahnya nikmat iman dan Islam. Karena apa? Karena sahabat-sahabat yang mulia itu dari Jazirah Arab sana, mereka naik kapal laut berbulan-bulan sampai ke negeri kita ini mendakwahkan hanya tentang masalah Islam. Karena nenek moyang kita dulu bukan aslinya agama Islam. Kita ini beragama Buddha atau beragama Hindu. Makanya di Indonesia ada Candi Borobudur, Candi Prambanan dan segala macam. Itu menunjukkan peninggalan agama Buddha dan Hindu. Tapi karena dakwahnya sahabat ke negeri kita, maka kita sekarang menikmati. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu dan kepada jin itu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat itu menghantarkan kita kenal kepada Allah, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan juga dapat menghantarkan kita untuk kita masuk ke dalam surga. Nah, sekarang makanya nikmat iman dan Islam itu itu nikmat yang paling besar di antara para nikmat-nikmat yang lain. Berkat apa? Sahabat, cintanya Nabi cintanya sahabat kepada Allah dan kepada Rasul. Makin dakwahkannya agama. Qalbun salim. Bicara tentang qalbun salim, hati yang bersih. Makanya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat nanti, ketika itu tidak ada lagi manfaatnya itu harta benda kita, dan tidak juga anak-anak kita.
atau seluruh orang-orang yang kita cintai. Kalau di hari kiamat itu nggak ada manfaatnya lagi. Ketika nanti kita berada di yaumul mahsyar, pada hari kiamat nanti. Semua manusia pada waktu itu dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak ada lagi gunung-gunung yang tinggi, tidak ada lagi gedung-gedung yang bertingkat, mana ada datar saja semua. Semuanya menghadap kepada Allah. Semuanya menunggu hisab tentang perbuatan baik kita dan buruk kita di hadapan Allah. Makanya disambung ayatnya itu, man atallaha biqalbin salim. Maka beruntunglah siapa saja yang memiliki hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, ini dia, bersih hati. Nah, itulah yang beruntung nanti. Karena apa? Hati yang dilihat Allah nanti. Jadi kalau orang kembali kepada Allah nanti dalam keadaan hatinya selamat, hatinya bersih, salim hati tadi, maka beruntunglah dia, bahagialah nanti dia di akhirat ketika dia menghadap kepada Allah. Tenang-tenang aja dia sendiri, tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan penderitaan nanti di padang mahsyar, tidak merasakan kelaparan, kehausan, kepanasan. Karena pada waktu itu nanti di hari kiamat nanti orang pada kepanasan, yang katanya matahari itu terik panasnya itu terserasa itu sejengkal panasnya itu, sehingga manusia itu akan mandi dengan keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Bahkan nanti ada orang yang tenggelam dengan keringatnya itu dia megap-megap, macam orang tenggelam yang nggak pandai berenang itu macam mana, tersiksa. Nah itulah karena dia tidak memiliki qalbun salim. Tapi orang yang memiliki qalbun salim akan tenang dia. Orang pada kelaparan, kehausan dia tenang, orang kepanasan dia pun tenang-tenang. Dia dapat syafaat dari Nabi, syafaatul uzma, syafaat yang agung yang dimiliki oleh Nabi untuk mensyafaati umatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dapat minum telaga Kautsarnya Nabi. Kalau minum nggak akan merasakan lapar haus lagi di sana. Nah itu dia. Nah, itulah beruntungnya qalbun salim. Nah, disinilah dibahas dalam ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ini penting, Pak. Penting sekali untuk dipelajari. Jadi ketiga ilmu itu penting. Jangan kita hanya mempelajari ilmu fikih, tapi tauhid tak mau, tasawuf tak mau. Bahaya ini. Bahaya. Karena nanti banyak kali penjambaran para ulama tentang masalah hati. Terkadang bisa-bisa orang yang tidak belajar ilmu tasawuf, bisa-bisa nanti amal ibadahnya nggak diterima sama Allah. Padahal fikihnya bagus, cara wudhunya bagus, cara sholatnya bagus, baca Al-Qurannya bagus. Tapi karena dia tidak mengkaji tentang masalah ilmu tasawuf, ilmu hati, pembersihan hati, maka dia kira amal ibadahnya selama ini diterima Allah, rupanya tidak, ditolak. Nah, makanya qalbun salim itu selain ada rasa cinta kepada Allah dan hatinya itu ikhlas beribadah kepada Allah. Inilah ikhlas. Hati juga ini masalah dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau ibadah kita tidak ikhlas semata-mata karena Allah, mukhlishina lahuddin, maka enggak diterima amal ibadah. Bisa aja riya. Jadi imam riya memperlihatkan amal ibadahnya, memperlihatkan bacaannya yang merdu, yang syahdu. Nah, ini kori-kori kena nih. Hati-hatilah hati. Harus ikhlas.
Jangan memperlihatkan. Hati-hati niat karena manusia atau karena mencari ridha Allah. Kalau dia beribadah karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, maka tertolaklah ibadahnya. Berarti dia tidak ada rasa ikhlas karena ada ria di dalamnya. Inilah bahaya hati tadi. Padahal bagusnya semua, bacaannya luar biasa, syahdunya kita mendengar, kita yang mendengarkannya rupanya ditolak sama Allah. Inilah orang yang bermaksiat di dalam beribadah. Ada orang yang bermaksiat dalam ibadah, ada. Itulah orang yang tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Jadi apa aja? Niat jadi khotib Jumat. Kalau niatnya karena khotib karena uang, karena dunia, ada pahala itu. Padahal khutbahnya berapi-api, menggebu-gebu, lantang dulu suaranya kan, macam mimpin awak jihad perang gitu. Semangat kita nih, khutbah Jumat. Tapi niatnya berangkat dari rumah apa? Karena ada bayaran. Supaya Allah bayar yang celakanya lagi, dia diundang beberapa masjid, tabrakan ini jadwalnya. Satu masjid honornya 100, satu masjid 200, satu masjid 300. Udah ada tetap jadwal di sini. Ditelepon yang masjid besar, lari dah ke sana yang 300. Nah udahlah, usahlah ini. Oke, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung kepada apa yang kita niatkan. Apa niatmu sekarang? Kalau niat kamu beribadah karena materi dunia, karena sanjungan dan pujian dari manusia, karena popularitas supaya namamu besar, namamu begitu agung di hadapan manusia, ini nggak ada arti apa-apa di hadapan Allah. Nah, inilah bahaya. Makanya nanti ada orang, para ulama, para qori itu akan dipanggil sama Allah pada hari kiamat. Hai fulanah, aku telah memberikan engkau berupa nikmat ilmu agama. Ya, bisa jadi dia menguasai begitu banyak ilmu. Tauhidnya mantap, tasawufnya mantap, fikihnya, tafsirnya, hadisnya, ilmu Qur'annya, qori pula, ya kan? Nah, dikasih Allah memang dia nikmat ilmu itu. Ditanya sama Allah, aku dah telah berikan itu ilmu itu semua. Dengan nikmat itu, karunia itu daripadaku kuberikan kepadamu. Apa yang kau gunakan dengan nikmatku itu ketika kau hidup di dunia? Menjawab ulama tadi, udah ulama qori lagi kan? Dia jawab, ya Allah, aku mengajarkan ilmu agama itu untuk karena ikhlas, karena perintah darimu ya Allah. Supaya aku ajarkan agama itu, ilmu agama itu kepada manusia supaya dekat kepada Allah. Apakah jawab Allah? Bohong, dusta. Kau bisa menipu banyaknya manusia, tapi kau tidak bisa menipu. Kenapa? Allah tahu zahir dan batin. Hati manusia siapa yang tahu? Allah tahu. Manusia tidak tahu. Bapak tahu niat saya dari rumah ke sini karena nggak tahu. Allah tahu. Bohong. Kau supaya disebut seorang ulama besar, kau supaya disebut seorang yang ahli dalam agama, kau supaya disebut seorang qori yang bersuara merdu, syahdu, itu yang kau cari supaya kau disanjung, dipuji banyak manusia. Kau ingin popularitas supaya namamu masyhur di kalangan manusia pada waktu itu. Bukan karena aku ikhlas, karena aku kau mengajarkan itu. Hai malaikat, seret manusia ini, campakkan dia ke dalam neraka. Ulama Pak, ulama
Nah kita itu lama gara-gara niat masuk neraka, bukan main perhatian. Makanya kalau guru saya ngajar, itu dia duduk dulu dia. Entah apa duduknya, kok nggak akan berangkat. Rupanya ini nyetel hati, dipasangnya hati ini. Kau ini ngajar kenapa kau? Apa yang kau cari sekarang? Karena dunia atau karena ikhlas karena perintah Allah? Dibelah dulu hati niatmu mau berangkat. Nah itulah makanya. Jadi kita pun mengikutinya kan gitu. Saya nggak ngajar, tak penting saya banyak jemaah itu tak penting. Bukan mesti penuh masjid ini, enggak perlu sama saya. Ada berapa orang pun saya ngajar. Bapak lombanya sendiri kita berdua, saya ajari. Yang penting ada yang ada, saya nggak ada gila-gila nama Ustaz ini, ada. Nggak perlu saya pujian manusia itu, nggak perlu. Kalau ada yang muji, saya ucapkan alhamdulillah. Saya balikkan kepada Allah. Allah yang patut dipuji. Awak ini siapa rupanya? Tahu kejadian awak dari mana? Sadar-sadarlah diri awak. Ada lagunya itu kan, Nur Asyah Jamil, ya kan? Tahu apa? Kau usah dinyanyikan di sini kan, masjid ini. Dengar tuh. Jangan kau mau digelar manusia agung dan disanjung-sanjung. Apa awaknya? Ya Allah. Udah saya bilang seujung kuku ilmu saya itu nggak ada. Betul Pak? Percaya Pak? Seujung kuku ilmu saya tak ada. Iya betul lah. Ada ilmu kita di mana? Orang lahir aja tak bawa apa-apa. Sehelai benang aja pun tak ada. Yang tahunya oek-oek nangis. Mau makan nangis. Buang hajat nangis. Apa kali rupanya hebat Allah. Cuma Allah kasih titipkan ilmu. Nanti suatu saat ilmu itu diambil lagi. Betul-betul lah nih ilmu nih dipergunakan untuk apa niat. Kalau untuk cari dunia putus. Yang mengajarkan ilmu ini kan termasuk ilmu yang bermanfaat nih. Iza mata ibnu Adam, jika apabila anak Adam itu mati, dia meninggalkan cuma 3 saja. In qata'a illa min salasin. Dia 3. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Saya ajarkan ilmu, Bapak amalkan. Dari hidup sampai mati ngalir pahalanya saya. Kan bodoh kali kalau saya niat karena dunia enggak dapat pahala lagi. Padahal pahala untuk ilmu besar, apalagi yang ngajar. Carilah. Dunia ini apa kali? Ada ini tipuan dunia. Ya, mudah dulu kita. Mudah. Tampan kita. Sekarang ya berubah. Ada kekal nikmat dunia. Habis itu masuklah ke dalam kubur. Tak bawa iman, tak bawa amal, putuslah dibuat malaikat munkar nakir. Belum ditanya udah diembat-embat di dalam pentong gardanya itu katanya. Dalam kitab ini nanti sampai katanya pentongan apa itu garda pukulannya itu malaikat munkar nakir itu kalau saking beratnya itu kalau dikumpulkan manusia sekolong langit ini ngangkat pentongan itu nggak sanggup, saking beratnya. Jemaah berapa ton nggak tahu lah itu hitungan itu. Itu yang ngembat awak di dalam kubur macam mana? Makanya saya berdoa kadang dalam sholat tuh, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur dan azab api neraka. Tuh, ketika fil alamina innaka hamidum majid, doa itu. Dalam sholat doa lebih diperkenankan, lebih dikabulkan. Takut kita.
Ya kan, salah niat ulama tadi masuk. Seorang yang berjuang fisabilillah, bertempur di medan peperangan melawan orang-orang kafir, mati syahid Pak, kena tombak badannya, kena cucuk pedang badannya, kena panah badannya, tembus, meninggal, mati syahid, dia diserang sama orang kafir. Tapi seharusnya orang mati syahid itu kan masuk surga. Tapi ketika ditanya sama Allah, "Hei fulan, ketika engkau berjuang membela daripada agamaku, berjuang demi agamaku, apa yang ada dalam hati?" "Ya Allah, aku berjuang karena engkau, karena membela agamamu, berjuang berkorban demi engkau dan Rasulmu ya Allah." Apa kata Allah? "Bohong kau, dusta. Kau berjuang berkorban kan karena kau supaya dibilang seorang pahlawan yang gagah berani, supaya dibilang hebat mewah." Seret ke manusia, tampakkan marah. Nah, dipanggil lagi orang yang banyak harta. Aku sudah banyak memberikan begitu banyak nikmatku kepadamu, begitu harta benda. Ketika engkau berinfak, berzakat, bersedekah, ku kasih karunia nikmat itu kepadamu, apa yang kau niatkan? Ya Allah, aku membantu hamba-hambamu, aku memberi makan orang-orang miskin, menyantuni anak yatim, aku membantu menolong orang yang kena dalam kesusahan. Semua aku bantu ya Allah dengan hartaku. Apa kata Allah? Bohong, dusta. Kau supaya disebut orang yang dermawan, supaya kau orang yang disebut ahli sedekah, supaya disebut orang yang dermawan, pemurah. Itu yang kau dapat, supaya kau disanjung, dipuji manusia, semua manusia. Bukan ikhlas karena aku. Seret manusia, masukkan ke dalam. Gara-gara niat hati tadi. Ini perkara hati. Disangka kita beribadah udah diterima Allah, rupanya ditolak. Bapak pernah megang senjata, pedang, tombak, perisai, pakai baju perang, baju besi, melawan orang kafir? Ada sih pernah? Belum Pak. Sahabat duluan. Sahabat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, tidak ada satu tubuhnya yang tak pernah kena senjata tajam. Cuma tak mati syahid di medan perang, mati meninggalnya juga di wafatnya di tempat tidur. Tapi dihitung juga syahid itu. Nah, coba tengok, seharusnya orang mati syahid melawan orang kafir, kena tombak badannya, kena cucuk pedang badannya, kena cucuk panah badannya, bersimbah keringat, darah, air mata. Seharusnya itu dia masuk surga. Karena orang yang mati syahid itu 8 pintu surga terbuka sama dia. Silahkan kau masuk, mau pintu mana aja. Wangi darah orang mati syahid itu. Tapi tengok, rupanya niatnya salah, supaya disebut orang pemberani, supaya disebut pahlawan dalam Islam. Aturan dia niat karena ikhlas, karena membantu membela agama. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong. Gitu. Apakah Allah memang enggak butuh ditolong? Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Cuma masalahnya kita menolong di sini maksudnya untuk kitanya itu, supaya kita masuk ke dalam surga. Tapi tengok. Nah, begitulah masalah nih. Ikhlas kita beribadah Pak, karena Allah. Niat kita berangkat di rumah semua karena Allah. Dari rumah ke masjid, jangan niat supaya disebut rumah, supaya aku.
Tiap hari ke masjid, niatnya salah supaya dilihat tetangga-tetangga nih, ini ahli ibadah, ahli sholat, ya kan? Nganggap rendah pula orang. Ada uak-uak ya kan, udah azan maghrib tuh masih juga main catur ya kan, udah rambutnya putih ya kan, berdua pula tuh udah tua-tua main catur, udah maghrib selesai ke masjid. Datang kita nggak nganggap rendah mereka. Tengok dulu, main catur udah tua, kalau mati dari sini kayak mana nggak sholat? Nggak boleh kita merendahkan orang, nggak boleh. Nasib dia tak tahu. Bukan kita merendahkan orang, kita doakan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah kepada saudaraku itu, supaya dia seperti aku, mau sholat ke masjid tepat waktu. Doa, bukan direndahkan gitu, bukan mandang sinis sama dia. Nasib orang siapa yang tahu? Kalau masih hidup masih ada pintu tobat, kecuali kalau ada kerongkongan baru tak ada lagi pintu tobat. Bisa jadi dia yang ke masjid nanti, awak yang di situ. Iya. Iya betul Pak, bisa jadi ini ke surga, awak yang ke neraka. Takdir siapa? Apa? Itu kan kalau kita merasa merendahkan orang, mentang-mentang kita sholat ke masjid, nengok orang tuh kayak gitu nggak mau ke masjid, kita merasa lebih baik dari dia. Ini apa namanya? Sombong dalam ibadah. Tak boleh. Inilah kalau nggak belajar ilmu tasawuf. Iya. Kemudian yang buruk, yang sakit. Misalnya, memang dia dari rumah itu bukan karena tulisan atau karena sekolah itu sholat. Iya. Karena memang ingin beribadah, ingin menghadap Allah. Iya. Misalnya ini memang Isa pada saat imam di depan sudah berdiri, kita memasang niat. Iya. Sholat Isya. Tidak-tidaknya saya sholat Isya 4 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala itu yang penting. Apakah ini memang sudah termasuk keikhlasan hati atau tidak? Kalau seperti itu yang ada dalam hati Bapak ketika berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk ibadah kepada Allah, ya sudah memadailah itu. Itulah namanya ikhlas tadi. Bukan dipandang orang kita supaya disebut orang yang ahli ibadah, ahli sholat, orang soleh. Enggak, kita enggak butuh sanjungan manusia, pujian manusia. Enggak ada untungnya kita dapatkan pujian manusia itu. Enggak ada bantu kita itu. Jadi kalau tak salah saya ada juga saya pernah membaca hadis qudsi. Allah menetapkan misalnya itu ada 4 tanda-tanda hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, orang yang patuh dan taat atas perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, orang yang mau membantu melihat fakir miskin. Yang ketiga katanya orang yang mau melihat membantu yang yatim. Dan yang keempat katanya orang yang mau bekerja untuk kemaslahatan umat. Jadi kemaslahatan umat ini kan bukan Islam saja, untuk manusia kan? Iya. Iya. Menyeluruh. Tanda-tanda hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga. Apabila salah satu dari tanda-tanda ini tidak dikerjakan oleh hamba-Mu, maka dimasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam pula ini. Neraka jahanam, neraka yang paling bawah. Ini soal kalau juga ini soal tasawuf juga saya berpikir seperti itu. Jadi di sini di antara 4 ini tentu keikhlasan. Beribadah juga ikhlas, meninggalkan larangan juga ikhlas. Kemudian yang piatu dan juga fakir miskin harus ikhlas. Pekerjaan untuk kemaslahatan umat juga ini harus ikhlas. Nah, jadi sebenarnya dari kita tanyakan tentang beribadah ini seperti
tasawuf itu kan memang kajian yang sangat mendalam. Iya. Ini dasar-dasarnya hati paling dalam. Salah-salah bukan tasawuf ini tidak akan benar, Ustaz. Iya. Salah juga mentafsirkan. Semua harus ikhlas saja. Apa yang membuat tidak ikhlas? Ajian bukan perkataan, tapi sebagai pandangan tentang tasawuf. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi betul itu Pak. Makanya pernah saya sampaikan, di dalam hidup itu dua aja yang dipegang, hablum minallah wa hablum minannas. Yang Bapak sampaikan hadis qudsi tadi itu menyangkut hubungan baik pertalian kita kepada Allah dan hubungan baik pertalian kita kepada semua makhluk Allah. Jangankan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Ada seorang kisah seorang wanita soleha, tiap hari dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, puasa sunat lagi, baca Al-Quran, rajin bersedekah, taat kepada suaminya. Tapi satu saat ketika dia memasak makanan ikan kesukaannya untuk suaminya, sudah selesai dimasaknya ikan itu, ingin dihidangkan, dia siap, dia taruh, diletakkan di dapur itu, dia tinggal sebentar aja. Setelah itu dia kembali, dilihatnya ikan itu udah nggak ada, tinggal tulangnya aja. Rupanya dilihatnya kucing udah makan ikan tadi. Karena dia melihat keadaannya seperti itu, ikan yang dimasak buat suami tadi udah dimakan sama kucing, naik marah dia diambilnya kucing itu, dia kurung dalam kandang, dia kunci. Beberapa hari tidak pernah dia kasih makan, dia kasih minum, sampai mati itu kucing. Apa kata Nabi? Gara-gara perbuatan perempuan itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak berbuat baik kepada makhluk Allah? Apalagi lebih-lebih kepada manusia. Kalau maslahatan umum, tidak dia mandang dia itu muslim atau kafir. Sekalipun tetangga kita itu non muslim, kalau dia kelaparan, dia minta kepada kita makanan, wajib kita kasih. Itu kepada manusia. Binatang aja nggak boleh kita berbuat itu. Makanya kebanyakan manusia hanya hablum minallah aja yang bagus, hablum minannasnya pada tak bagus. Memutuskan hubungan silaturahmi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi di antara kita. 3 hari aja kita berdiam-diam, tidak bercakap-cakap aja dengan saudara kita, itu tidak dihalalkan dalam agama kita. Ini sampai mati pula tak bercakap. Minimal kita jumpa dengan saudara kita, ucapkan salam, assalamualaikum. Budayakan salam itu. Baik orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal, menyebarkan kasih sayang. Jadi penting hablum minallah wa hablum minannas. Kamu beribadah kepada Allah, tapi jangan kamu sakiti makhluk Allah, terutama manusia, dengan ucapan dan perbuatan. Apa? Kalau kita jaga itu, maka pasti kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi betul yang saya sampaikan. Yang penting macam mana ngukur tingkatan ikhlas itu? Iya betul Pak. Mengukur ikhlas itu macam mana? Maaf Pak ya Bu. Kalau orang lagi buang air besar, udah keluar itu kotoran dalam tubuh. Ketika keluar kotoran itu, ada nggak nyangkut hatimu? Nggak. Rasanya nyangkut. Keluar dia. Ada nggak? Pasti lega kita kan? Bahkan kita ucapkan alhamdulillah, keluar punya.
Itulah ikhlas tadi. Kalau mau mengukur, ketika keluar kotoran itu tak ada sangkut-sangkut dalam hati lagi. Lega, lapang hati tadi. Itulah ikhlas kalau mengukur ikhlas tadi. Kalau ikhlas berat lah. Apa enggak berat? Iya. Tapi Pak, iya, makanya penting untuk ibaratnya seperti itu dia. Iya. Ibaratnya seperti itu. Kita ingat lagi kita berapa kali kita BAB ya kan? Berapa puluh tahun kita. Seperti itu kira-kira kita sih. Iya. Lepas. Nah, masuk. Pak, sebentar ya Pak ya kita. Ketika bersedekah, kasih aja langsung. Nggak ada mengganjel-ganjel dalam hati lagi. Ya kan? Mau ngasih niatnya segitu 10.000, rupanya yang keluar 100.000. Coba kalau keluar 100.000 masih nyangkut lagi, aduh aku kan mau ngasih 10.000, yang kasih aku 100.000 karena uangnya sama, bentuk warnanya sama. Jangan sampai nyangkut lagi, udah lepaskan. Itu yang berat loh. Itu. Makanya Pak perlu ikhlas terus Pak. Macam mana kalau seandainya tidak ada rasa ikhlas? Tiba-tiba dalam ibadah, sholat kita, baca Quran kita nggak ada ikhlas, terlintas ria dari. Istighfar aja lah banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim. Betul-betul istighfar tuh. Ini istighfar astaghfirullahaladzim. Macam mana Allah mengampuni dosa awak? Diucapkan, diresapi dalam hati, betul-betul minta ampun. 3 kali aja kata Nabi istighfar. Sekalipun kamu melakukan dosa yang besar, diampunkan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kalau terlintas ada rasa ria tak ikhlas, istighfar. Udah masuk apa tuh Pak? Udah lah ya. Gitu aja lah Pak ya. Nah, terbatas waktu kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi lah. Ada pertemuan insya Allah. Iya. Masih kolbun salim lagi, satu aja nih masih. Belum kolbun mayit, kolbun marid. Nanti kita lanjutkan kembali insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.